Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Suamiku mewariskan rumah joglo kuno dari kakeknya. Sejak pindah, aku sering mendengar senandung sinden di tengah malam. Awalnya kukira itu hanya halusinasiku. Namun, suatu malam, aku melihat suamiku menari terpejam bersama sosok berselendang merah yang wajahnya persis seperti anak kandungku. Suara alunan gamelan Jawa mengalun lembut memenuhi setiap sudut rumah joglo yang megah ini. Bau dupa yang dibakar di pojok ruangan berbaur dengan aroma melati dan hidangan mewah yang disajikan oleh pihak catering. Malam ini adalah malam selamatan, sebuah acara syukuran besar-besaran yang diadakan untuk merayakan kepindahan kami ke rumah warisan kakek suamiku. Pendopo utama yang luas kini dipenuhi oleh puluhan tamu penting. Aku melihat wajah-wajah yang sangat kukenal. Para kolega bisnis elit, jajaran direksi dari perusahaanku, keluarga besar, hingga beberapa wartawan dari media bisnis ternama yang sengaja diundang. Semuanya tampak sempurna, kecuali kenyataan bahwa aku duduk di atas sebuah kursi roda di sudut ruangan yang agak remang. Aku sengaja menundukkan kepalaku sedikit. Wajahku kuria sepucat mungkin dengan bedak tipis, dan tatapan mataku kubuat kosong seolah aku tidak lagi mengenali dunia di sekitarku. Aku memakai sebuah gaun sederhana yang kebesaran, membuat tubuhku terlihat jauh lebih rapuh dari yang sebenarnya. Guntur, pria yang telah kunikahi selama hampir 10 tahun, berdiri gagah di depan mimbar kecil yang disiapkan di tengah pendopo. Ia mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang mahal, tersenyum ramah menyapa para tamu. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat betapa rapi dan meyakinkannya dia. Semua orang memandangnya dengan penuh rasa kagum dan simpati. Pria yang setia, pikir mereka. Pria yang tetap bertahan mengurus istrinya yang sedang sakit. Hadirin sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu untuk hadir di acara syukuran rumah baru kami malam ini. Suara Guntur menggema melalui pelantang suara. Nada suaranya dibuat sedemikian rupa, bergetar penuh emosi yang tertahan. Kamera wartawan mulai berkedip-kedip, merekam setiap detik dari sandiwara suamiku. Aku tetap diam, membiarkan pertunjukan ini berlanjut. Seperti yang mungkin sudah beberapa dari Anda dengar, lanjut Guntur, kali ini sambil meneteskan air mata buaya yang sangat meyakinkan. Ia mengusap sudut matanya dengan sapu tangan. Kondisi kesehatan istri tercinta saya akhir-akhir ini sangat menurun drastis. Setelah berbagai pemeriksaan medis dan psikiatris, dokter mendiagnosisnya dengan gangguan skizofrenia yang cukup berat. Ia sering kehilangan kesadaran akan realitas, berteriak ketakutan di malam hari, dan meracau tentang hal-hal mistis yang tidak masuk akal, seperti hantu sinden dan halusinasi visual lainnya. Terdengar suara helaan napas dan gumaman prihatin dari para tamu. Beberapa dari mereka menoleh ke arahku dengan tatapan kasihan. Aku hanya mengerja pelan, membiarkan rahangku sedikit terbuka agar terlihat persis seperti orang bodoh yang kehilangan akal sehatnya. Kondisi ini sangat menghancurkan hati saya. Suara Guntur semakin serak, berakting seolah ia adalah suami yang paling menderita di dunia. Namun, kehidupan dan roda perusahaan harus tetap berjalan. Ratusan karyawan bergantung pada keputusan bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dengan berat hati namun demi kebaikan bersama, mulai malam ini, saya akan mengambil alih posisi CEO, Chief Executive Officer, secara penuh di perusahaan. Surat kuasa telah ditandatangani, dan saya berjanji akan meneruskan dedikasi istri saya. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar, lalu membesar menjadi riuh rendah yang menggema di seluruh penjuru pendopo. Mereka bertepuk tangan untuk seorang pencuri yang sedang merampok perusahaanku di depan mata kepalaku sendiri. Dan demi keselamatan serta ketenangannya, Guntur menatap ke arahku dengan sorot mata yang penuh kelembutan palsu. Istri saya akan dipindahkan ke paviliun belakang rumah ini. Tempat itu sudah dirancang khusus agar ia tidak bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Ia akan mendapatkan perawatan tertutup selamanya di sana. Di saat tepuk tangan masih berlangsung, ibu mertuaku, Hesti, berjalan menghampiriku. Ia mengenakan kebaya beludru hijau tua yang mewah, lengkap dengan sanggul dan perhiasan emas yang mencolok. Senyum keibuan terpampang di bibirnya saat ia mendekat ke kursi rodaku. Dari kejauhan, ia terlihat seperti seorang ibu mertua yang sangat penyayang.
Ia membungkuk, menyejajarkan wajahnya dengan wajahku. Tangannya yang dipenuhi cincin emas mengelus rambutku dengan lembut. Kamera wartawan yang berada di dekat kami langsung mengabadikan momen mengharukan tersebut. Namun, di balik senyum manisnya, Hesti mendekatkan bibirnya ke telingaku dan berbisik dengan desisan yang sangat tajam dan dingin. "Berhentilah melawan, wanita gila. Jangan pernah bermimpi kau bisa keluar dari rumah ini. Perusahaanmu, semua hartamu, dan anak perempuanmu itu sekarang adalah milik kami. Kau hanya tinggal menunggu waktu sampai napasmu berhenti," bisik ibu mertuaku dengan nada penuh kemenangan. Aku tidak merespons. Aku membiarkan tubuhku sedikit gemetar, berakting seolah aku takut padanya. Hesti tersenyum puas, menepuk pundakku sekali lagi, lalu berdiri tegak dan mengangguk ke arah para tamu sebelum berjalan kembali ke sisi Guntur. Mereka berdua merasa telah memenangkan segalanya malam ini. Guntur memegang surat kuasa, dan Hesti merasa telah menyingkirkanku dari jalan mereka. Namun, ironi terbesar malam ini tidak diketahui oleh siapapun di ruangan ini kecuali diriku. Di balik wajah pucat dan pandangan kosongku, kewarasanku masih 100% utuh. Otakku bekerja dengan sangat jernih. Semua pil dan obat penenang berdosis tinggi yang selalu dijejalkan oleh Hesti ke dalam mulutku setiap pagi dan malam tidak pernah kutelan. Aku selalu menyimpannya di bawah lidahku, lalu memuntahkannya dan menguburnya di pot tanaman hias yang ada di kamarku saat mereka tidak melihat. Aku memutar bola mataku sedikit ke arah sudut ruangan yang berlawanan. Di sana, duduk di kursi VIP yang agak tersembunyi dari sorotan lampu utama, ada seorang pria berkemeja rapi yang sedang menyesap kopinya dengan tenang. Pria itu adalah Danu, pengacara pribadiku sekaligus sahabat lamaku yang sangat kupercaya. Kami tidak saling bertukar pandang secara langsung, namun ia menyentuh ujung kacamata dengan jari telunjuknya, sebuah kode rahasia yang sudah kami sepakati. Kode itu berarti, semua sudah selesai. Pagi tadi, saat Guntur dan Hesti sibuk mengurus persiapan catering dan dekorasi untuk acara pamer ini, Danu diam-diam datang menemuiku dari pintu belakang. Dengan kewarasan yang utuh dan tanda tangan sah, aku telah memindahkan semua aset likuid, dana simpanan, kepemilikan saham mayoritas, dan seluruh properti berhargaku ke dalam sebuah lembaga wali amanat khusus atas nama putri sematawayangku, Keisha. Surat kuasa yang dibanggakan oleh Guntur di atas mimbar itu secara hukum memang sah, namun surat itu kini hanya memberikan akses menuju sebuah cangkang perusahaan yang isinya sudah kukosongkan. Lebih dari itu, aku sengaja memindahkan semua beban utang dari beberapa vendor dan kewajiban pajak yang belum jatuh tempo ke akun utama perusahaan yang kini dikendalikan oleh Guntur. Mereka mengira mereka merampas gunung emas malam ini, padahal aku baru saja mengalungkan sebuah bom waktu berisi utang dan kebangkrutan ke leher suamiku sendiri. Aku terus menatap lurus dengan pandangan kosong. Biarkan mereka bersorak. Biarkan Guntur menikmati tepuk tangan para kolega. Malam ini adalah panggung sandiwara mereka. Tapi naskah akhirnya ada di tanganku. Pembalasan dendamku baru saja dimulai. Semuanya bermula sekitar 3 bulan yang lalu. Saat itu, kehidupanku terasa sangat normal dan bahagia. Aku adalah seorang wanita karir yang memimpin perusahaan rintisan di bidang teknologi yang sedang berkembang pesat. Guntur selalu tampil sebagai suami pendukung yang sempurna. Ia mengurus keperluan rumah, menjemput Keisha dari sekolah dasar, dan memastikan aku bisa fokus bekerja. Kami tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota yang nyaman dan dekat dengan kantor. Namun, semua berubah ketika perusahaan mulai mendapatkan investasi besar dan tekananku di tempat kerja meningkat tajam. Aku sering pulang larut malam dengan keadaan kelelahan dan sakit kepala parah. Memanfaatkan kondisiku yang sedang rentan, Guntur mulai membicarakan rencana kepindahan. "Kita harus pindah, sayang," ucap Guntur malam itu di meja makan. Nada suaranya sangat lembut, penuh perhatian. Ia menggenggam tanganku yang terasa dingin. "Apartemen ini terlalu bising. Udara kota tidak baik untuk kesehatanmu dan juga untuk pertumbuhan Keisha. Kakekku baru saja meninggal dan mewariskan sebuah rumah joglo kuno di daerah pinggiran kota. Tempatnya sangat luas, sejuk, dan tenang. Sangat cocok untuk pemulihan stres kerjamu. Ibu juga bilang beliau bersedia ikut pindah untuk membantu merawatmu." Aku awalnya menolak keras.
Pindah ke pinggiran kota berarti aku harus menempuh perjalanan yang jauh lebih lama ke kantor. Namun, Guntur dan ibu mertuaku terus-menerus mendesak. Hesti bahkan sering memasak makanan kesukaanku dan membujukku dengan kata-kata manis tentang betapa tenangnya udara pedesaan untuk perkembangan otak Keisha. Karena rasa lelah yang amat sangat dan keinginan untuk menjadi istri penurut, akhirnya aku mengalah dan menyetujui kepindahan tersebut. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Rumah joglo itu memang sangat besar dan asri di siang hari. Namun begitu matahari terbenam, suasana berubah menjadi sangat suram dan mencekam. Dinding-dinding kayunya yang berwarna gelap seolah menyerap semua cahaya lampu. Angin malam yang berembus melewati celah-celah ukiran kayu selalu menghasilkan suara siulan yang membuat bulu kuduk berdiri. Minggu pertama kami tinggal di sana, kelelahan fisikku semakin parah. Guntur memberikan semacam teh herbal setiap malam yang katanya racikan ibu mertuaku untuk membantuku tidur nyenyak. Namun, teh itu justru membuat kepalaku pusing dan pandanganku kabur. Tepat pada hari ke-10 sejak kepindahan kami, teror itu dimulai. Malam itu, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena merasa sangat haus. Tenggorokanku kering kerontang. Saat aku membuka mata, Guntur tidak ada di ranjang di sebelahku. Aku mencoba bangkit. Kepalaku masih terasa berat akibat teh herbal buatan ibu mertuaku. Saat aku berjalan gontai menuju dapur untuk mengambil air, langkahku terhenti di lorong tengah rumah. Samar-samar, dari arah pendopo belakang, aku mendengar suara alunan gending Jawa yang sangat pelan, diiringi oleh senandung seorang sinden. Suaranya meliuk-liuk, menyanyikan tembang berbahasa Jawa kuno yang liriknya tidak kumengerti. Namun nadanya terdengar sangat menyayat hati dan penuh aroma kematian. Awalnya, aku memegang kepalaku yang berdenyut. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah halusinasi akibat stres kerjaku yang belum hilang, ditambah rasa lelah mengurus barang-barang pindahan. Namun, suara itu terlalu nyata. Nada tembang itu menggema, memantul di dinding-dinding kayu joglo. Terdorong oleh rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk, aku melangkah perlahan menuju arah suara tersebut. Aku menyusuri lorong yang gelap, bersembunyi di balik sebuah pilar kayu jati yang besar. Dari sana, aku memiliki pandangan yang jelas ke area pendopo belakang yang menghadap ke halaman kosong berumput tinggi. Pemandangan di depanku membuat napasku tertahan di tenggorokan. Di tengah pendopo belakang, dengan penerangan temaram dari sebuah lampu minyak tua, kulihat suamiku. Guntur sedang menari. Gerakannya sangat lambat, luas, dan ritmis, mengikuti alunan senandung gaib tersebut. Matanya terpejam rapat, seolah ia berada dalam kondisi kesurupan yang sangat dalam. Namun, yang membuat kakiku lemas dan seluruh darah di tubuhku seakan membeku adalah kenyataan bahwa ia tidak menari sendirian. Ada sesosok perempuan yang menari bersamanya. Perempuan itu mengenakan pakaian sinden lengkap, dengan kebaya kuno dan sebuah selendang berwarna merah darah yang melilit di pinggang dan lehernya. Tubuh sosok itu tampak sedikit transparan, tidak memijak lantai kayu pendopo sepenuhnya. Wajah sosok itu membelakangiku, tersembunyi oleh rambut hitam panjang yang tergerai berantakan hingga menyentuh lantai. Tanganku gemetar hebat tanpa bisa kukendalikan. Aku mundur selangkah, berniat lari ke kamarku. Namun si kuku tak sengaja menyenggol sebuah vas bunga kosong yang tergeletak di atas meja kayu kecil. Brak! Vas itu jatuh dan menggelinding di lantai kayu. Suaranya memecah keheningan malam yang ganjil itu. Tembang sinden itu berhenti secara mendadak. Guntur tetap berdiri mematung dengan mata terpejam. Namun sosok berselendang merah itu perlahan memutar tubuhnya ke arahku. Gerakannya sangat kaku, diiringi suara gemeretak tulang yang mengerikan. Saat wajah sosok gaib itu akhirnya menghadap ke arahku, aku membekap mulutku sendiri sekuat tenaga untuk menahan jeritan yang nyaris meledak. Wajah sinden pucat pasi dengan mata putih sepenuhnya itu, persis seperti wajah Keisha. Itu adalah wajah anak perempuanku sendiri. Sosok itu menatapku selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, sebelum akhirnya memudar perlahan menjadi asap tipis yang menyatu dengan udara malam. Guntur tiba-tiba tersungkur ke lantai dan terbatuk-batuk, seolah baru saja tersadar dari pingsan. Aku tidak sanggup berdiri lebih lama lagi. Aku merangkak mundur, lalu berlari tanpa suara menuju lorong samping dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan kosong yang gelap. Jantungku berdetak sangat kencang hingga dadaku terasa sakit.
Air mata ketakutan membanjiri pipiku. Tidak lama setelah itu, aku mendengar langkah kaki yang berat dari arah dapur. Itu adalah langkah ibu mertuaku. Aku mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Hesti berjalan tergesa-gesa menghampiri Guntur yang masih berlutut di pendopo belakang. Apa yang terjadi? Kenapa sinden Luna berhenti menembang? Desis Hesti dengan nada marah. Suaranya terdengar sangat tajam dalam keheningan malam. Ada suara benda jatuh dari lorong. Ibu, jawab Guntur dengan napas terengah-engah, wajahnya berkeringat dingin. Konsentrasiku buyar. Ritual tarian sambutannya gagal di tengah jalan. Bodoh. Hesti menampar pipi Guntur dengan keras. Plak. Suara tamparan itu menggema tajam. Kau pikir perjanjian pesugihan kakekmu itu main-main? Utang nyawa keluargamu sudah jatuh tempo. Guntur, rentenir dunia nyata bisa kau hindari, tapi arwah sinden Luna tidak bisa ditipu. Jika pesugihan ini tidak diperpanjang bulan ini, seluruh hartamu akan lenyap, dan nyawa kita berdua yang akan diambil sebagai bayarannya. Aku tahu, ibu, aku tahu. Guntur menyentuh pipinya, menatap ibunya dengan tatapan panik dan putus asa. Tapi waktunya belum tepat. Anak itu, Keisha, belum siap sepenuhnya untuk kuserahkan. Mendengar nama putriku disebut, jantungku rasanya berhenti berdetak. Aku menahan napasku sendiri, menempelkan telingaku sedekat mungkin ke celah pintu kayu. Kau terlalu lemah hati pada darah dagingmu sendiri. Cibir Hesti dengan tatapan merendahkan. Kepindahan kita ke joglo ini adalah satu-satunya cara untuk mendekatkan energi anak itu dengan dimensi sinden Luna. Itulah sebabnya arwah itu mulai meniru wajah anakmu. Ia sudah menandai tumbalnya. Kita tidak punya pilihan lain. Tumbal jiwa anak kandung adalah syarat mutlak pesugihan ini untuk melunasi utang miliaranmu dan mempertahankan semua kemewahan yang kita nikmati dari uang istrimu. Bagaimana dengan Hilsa? Tanya Guntur ragu. Akhir-akhir ini ia mulai curiga. Ia sering mengeluh tentang suara-suara aneh. Istrimu yang bodoh itu sudah kurus, jawab Hesti sambil tertawa sinis, tawa yang membuat darahku mendidih. Dosis racun halusinogen di dalam tehnya sudah kunaikan. Kita hanya perlu terus meyakinkannya bahwa dia gila. Sebentar lagi, kewarasannya akan benar-benar hancur. Saat itu terjadi, kau bisa mengambil alih semua kekayaan perusahaannya secara legal. Setelah itu, kita kurung dia, dan kita laksanakan ritual penyerahan nyawa ke Isha. Istrimu yang gila akan disalahkan atas kematian anaknya sendiri. Semuanya akan terlihat seperti tragedi keluarga biasa di mata polisi. Di balik pintu gelap itu, aku menggigit bibirku sendiri sampai berdarah. Rasa takut yang sedari tadi mencengkeramku tiba-tiba sirna tak berbekas, digantikan oleh gelombang kebencian dan kemarahan yang membakar dada. Air mataku berhenti mengalir. Suamiku dan ibu mertuaku merencanakan pembunuhan terhadap anak perempuanku, dan mereka berniat merampas semua hasil kerja kerasku dengan menjadikanku kambing hitam yang gila. Malam itu, di dalam ruangan gelap yang berdebu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh sehelai pun rambut Keisha. Jika mereka ingin bermain-main dengan kegilaan dan iblis, maka aku sendiri yang akan menjadi mimpi buruk terburuk yang akan menghancurkan nyawa mereka hingga berkeping-keping. Pagi itu menyapa dengan sinar matahari yang menembus celah-celah ukiran jendela jati di kamarku. Suara burung tekukur terdengar dari halaman belakang, seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berbaring kaku di atas ranjang, memejamkan mata erat-erat saat ku dengar derit pintu terbuka. Langkah kaki Guntur mendekat. Ia duduk di tepi ranjang, lalu tangannya yang hangat mengusap keningku dengan lembut. Sentuhan itu, yang dulu selalu memberiku rasa aman, kini membuat perutku mual dan kulitku meremang jijik. Hilsa, sayang, bisik Guntur dengan suara lembutnya yang memuakkan. Aku dan ibu harus pergi ke kota hari ini. Ada urusan bank dan beberapa dokumen perusahaan yang harus kurus karena kau masih belum sehat. Kau istirahat saja di rumah. Ya, aku sudah menyuruh Bei Inah untuk tidak mengganggumu. Aku hanya bergumam pelan, pura-pura masih setengah sadar akibat pengaruh obat. Guntur mengecup keningku singkat, lalu berjalan keluar kamar. Beberapa menit kemudian,
Aku mendengar suara mesin mobil menyala dan perlahan menjauh dari pekarangan rumah joglo ini. Begitu suasana benar-benar sepi, aku langsung membuka mata lebar-lebar. Rasa kantuk dan pusingku hilang tak berbekas, digantikan oleh adrenalin yang memompa darahku dengan cepat. Waktuku tidak banyak. Aku harus mencari tahu apa sebenarnya yang disembunyikan oleh suamiku dan ibu mertuaku di rumah ini. Jika mereka merencanakan sesuatu yang gaib, pasti ada jejak fisik yang ditinggalkan. Aku turun dari ranjang, mengenakan sandal rumahku, dan mengendap-endap keluar kamar. Rumah besar ini terasa sangat kosong dan sunyi. Aku berjalan lurus menuju area pendopo belakang, tempat di mana aku melihat Guntur menari semalam. Tidak ada apa-apa di sana. Lantai kayunya bersih. Hanya ada sebuah meja kecil tempat vas bunga yang kujatuhkan semalam berada. Aku mulai memeriksa setiap sudut, mengetuk-ngetuk lantai kayu dan dinding kayu jati di sekitar pendopo. Pencarianku membuahkan hasil saat aku memeriksa bagian bawah tangga kecil yang menghubungkan pendopo dengan lorong utama. Ada sebuah celah tipis di lantai kayu yang tidak wajar. Aku mencari sebuah pisau lipat dari laci dapur, lalu mencongkel celah kayu tersebut. Ternyata, itu adalah sebuah pintu rahasia yang tersembunyi rata dengan lantai kayu. Engselnya berderit pelan saat aku mengangkatnya, memperlihatkan sebuah anak tangga semen yang menurun ke arah ruang bawah tanah yang gelap. Bau apak, debu, dan aroma dupa yang menyengat langsung menyerang hidungku. Jantungku berdebar kencang. Aku menyalakan senter dari ponselku dan mulai menuruni anak tangga itu satu persatu. Ruang bawah tanah itu tidak terlalu besar, namun cukup luas untuk menyimpan sebuah meja kayu tua, sebuah lemari besi berkarat, dan sebuah altar kecil di sudut ruangan. Di atas altar itu terdapat nampan tembaga berisi bunga setaman yang sudah layu, sisa bakaran kemenyan, dan sebuah foto kusam bergambar kakek Guntur. Aku mengabaikan altar itu dan langsung menuju meja kayu tua. Di atasnya berserakan berbagai macam dokumen usang, map plastik, dan sebuah buku jurnal tua bersampul kulit hitam. Aku membuka map-map plastik tersebut. Mataku terbelalak membaca lembaran demi lembaran kertas di dalamnya. Guntur selalu bercerita kepadaku dan semua orang bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan daerah yang dihormati, keturunan ningrat yang kaya raya dari kakeknya. Namun, dokumen-dokumen yang kupegang ini menceritakan kebenaran yang sangat berkebalikan. Terdapat puluhan surat perjanjian utang piutang. Kakek Guntur bukanlah bangsawan, melainkan seorang penipu ulung yang gemar berjudi. Ia mewariskan utang miliaran rupiah kepada Hesti, dan utang itu kini jatuh ke pundak Guntur. Aku melihat kop surat dari beberapa perusahaan pembiayaan gelap dan sindikat lintah darat kelas kakap di kota ini. Angka-angka yang tertera di surat penagihan terakhir membuat kepalaku pusing. Guntur berutang puluhan miliar rupiah. Hutang itu sudah menumpuk beserta bunganya, dan tenggat waktu pembayaran terakhir adalah akhir bulan ini. Di bagian bawah surat penagihan terbaru, terdapat ancaman pembunuhan dan penyitaan seluruh aset yang ditulis dengan tinta merah. Inilah motif utamanya. Guntur sama sekali tidak kaya. Ia adalah orang miskin yang putus asa, dan ia mengincar perusahaan rintisanku yang sedang bernilai tinggi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dari kejaran para lintah darat. Tanganku beralih mengambil buku jurnal bersampul kulit hitam di atas meja. Debu tebal menempel di sampulnya. Saat kubuka, halaman-halamannya berisi tulisan tangan kakek Guntur yang sudah mulai memudar. Buku ini adalah catatan harian yang merinci secara detail tentang sebuah ritual gelap. Jurnal itu menceritakan tentang perjanjian pesugihan dengan sosok arwah penasaran bernama Sinden Luna. Aku membaca setiap kalimat dengan napas tertahan. Kakek Guntur telah membuat perjanjian darah dengan Sinden Luna puluhan tahun yang lalu untuk mendapatkan kekayaan instan. Namun, pesugihan itu menuntut bayaran yang sangat mahal. Nyawa keturunan langsung dari keluarga ini. Jika tidak ada tumbal yang diserahkan setiap 1 dekade, maka seluruh kekayaan yang didapat akan hangus, dan arwah sang sinden akan mencabut nyawa orang yang mewarisi perjanjian tersebut. Di halaman tengah jurnal, aku menemukan sesuatu yang sangat krusial. Kakek Guntur menulis dengan huruf kapital yang ditebalkan, arwah Luna tunduk pada kekuatan konde emas. Konde itu adalah paku gaib yang mengikat jiwanya pada rumah ini. Selama konde emas itu dijaga, sang arwah akan menuruti perintah tuannya. Namun, nyawa perjanjian ini terletak pada selendang merahnya.
Jika selendang itu terbakar oleh api, maka batalah segala perjanjian. Kutukan akan berbalik 1000 kali lipat, mengoyak nyawa si pemegang kontrak dalam kegelapan malam. Konde emas. Aku langsung teringat pada benda itu. Hesti selalu memamerkan sebuah konde emas kuno yang indah, yang selalu ia simpan di dalam brankas kecil di kamarnya. Ia pernah bilang itu adalah pusaka keluarga yang tidak boleh disentuh sembarang orang. Kini aku tahu apa fungsi sebenarnya dari benda sialan itu. Lalu, mataku terpaku pada sebuah paragraf tambahan di halaman terakhir jurnal. Kakek Guntur menulis tentang sebuah kejadian tragis di masa lalu. Guntur, cucuku, hampir menghancurkan segalanya. Saat ia berusia 7 tahun, ia tanpa sengaja melihat ritual penyerahan tumbal. Ia berteriak histeris dan tanpa sengaja menendang tungku perapian, membuat api menyambar tirai. Aku menghukumnya. Aku mengikatnya di depan perapian yang menyala besar semalaman penuh, agar ia belajar menghormati api suci ritual ini. Sejak malam itu, ia menjadi sangat penurut, namun ketakutannya pada api menjadi cacat yang memalukan. Ia tidak bisa melihat api menyala tanpa kehilangan akal sehatnya. Aku terdiam cukup lama. Ingatanku terbang ke kejadian 2 tahun lalu, saat kami sedang berkemah. Saat itu sumbu kompor portabel kami bocor dan menyemburkan api kecil. Guntur tiba-tiba berteriak sangat keras. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia berlari menjauh meninggalkan aku dan Keisha sendirian mematikan api tersebut. Saat itu ia beralasan bahwa ia kaget. Namun kini semuanya masuk akal. Suamiku mengidap pirofobia, ketakutan ekstrim terhadap api. Trauma masa kecil yang ditanamkan oleh kakeknya sendiri. Aku menutup jurnal itu dan memasukkannya ke dalam saku jubah tidurku bersama beberapa dokumen utang dari map plastik. Aku telah menemukan apa yang kucari. Senjata pamungkasku. Mereka pikir mereka memegang kendali atas diriku karena mereka menyekapku dan meracuniku. Mereka salah besar. Aku punya bukti bahwa Guntur hanyalah pecundang dengan utang miliaran. Aku tahu rahasia pesugihan mereka. Aku tahu letak kelemahan gaibnya, dan aku memegang kunci ketakutan terbesar suamiku. Sambil melangkah menaiki tangga ruang bawah tanah, aku menghapus sisa air mata dan debu dari wajahku. Mulai detik ini, tidak ada lagi Hilsa si istri penurut. Tidak ada lagi Hilsa sang korban. Aku akan menghancurkan mereka perlahan-lahan dari dalam rumah ini. Hari-hari berikutnya berlalu seperti pertunjukan teater yang melelahkan. Aku harus memastikan bahwa sandiwaraku sebagai wanita gila tidak memiliki celah sedikit pun. Jika Guntur dan Hesti sampai curiga bahwa aku masih waras, mereka bisa saja mempercepat rencana pembunuhan terhadap Keisha. Aku mulai menolak makan, membiarkan tubuhku menjadi kurus dan wajahku pucat. Aku mencabut rumput di halaman dan berbicara sendiri di depan dinding, meracau tentang wanita berselendang merah yang datang setiap malam. Setiap pagi dan malam, Hesti akan datang membawakan pil penenang berdosis tinggi dan teh herbalnya yang memuakkan. Minumlah, orang gila yang malang, ucap Hesti suatu pagi sambil menatapku dengan jijik. Ia meletakkan nampan di pangkuanku. Tidak lagi repot-repot memasang wajah mertua yang baik jika kami hanya berdua. Guntur sudah mengurus semuanya. Sebentar lagi acara syukuran rumah ini akan digelar, dan saat itu terjadi, kau akan dikurung selamanya di paviliun belakang. Kau tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, membiarkan air liur sedikit menetes dari sudut bibirku. Hesti tertawa meremehkan, lalu berbalik dan keluar dari kamarku. Begitu pintu tertutup, aku langsung membuang pil itu ke pot tanaman monstera di sudut kamar dan menuangkan tehnya keluar jendela. Di tengah semua kegilaan palsu ini, satu-satunya penghubungku dengan dunia luar adalah sebuah ponsel sekali pakai yang diam-diam kuselipkan di sela-sela lipatan kasur saat kami baru pindah. Ponsel itu hanya memiliki satu kontak, Danu. Danu adalah pengacara pribadiku, namun lebih dari itu, ia adalah sahabatku sejak kami masih kuliah bersama. Malam setelah aku menemukan dokumen di ruang bawah tanah, aku menghubunginya dari dalam lemari bajuku saat Guntur sudah tertidur lelap. Aku menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Tentang rencana pembunuhan Keisha, utang miliaran Guntur, dan pesugihan gila keluarga ini. Awalnya Danu mengira aku benar-benar berhalusinasi. Namun setelah aku mengirimkan foto-foto dokumen lintah darat yang kutemukan, nadanya langsung berubah serius.
Ini gila, Hilsa. Ini murni rencana pembunuhan berencana dan perampasan aset, desis Danu di seberang telepon. Kita lapor polisi sekarang juga. Aku akan bawa pasukan untuk menjemputmu dan Keisha. Jangan, Danu. Jangan. Cegahku dengan suara berbisik panik. Kalau polisi datang sekarang, Guntur hanya akan ditangkap karena penipuan biasa atau masalah utang piutang. Ia punya banyak alasan untuk berkelit soal pesugihan itu. Ia bisa menyogok saksi. Ia bisa menggunakan statusnya sebagai CEO di perusahaanku untuk melawan. Aku tidak mau dia hanya dipenjara beberapa bulan. Aku mau dia hancur sehancur-hancurnya, tanpa sisa. Aku mau dia merasakan neraka yang dia rencanakan untuk putriku. Hening sejenak di ujung sana. Lalu apa maumu, Hilsa? Apa rencanamu? Aku sudah memindahkan seluruh aset likuid, saham, dan propertiku ke dalam lembaga wali amanat atas nama Keisha. Kan? Perusahaanku yang sekarang dikendalikan Guntur sebenarnya sudah kosong. Iya, semua sudah kurus sesuai instruksimu tempo hari. Surat kuasa yang dipegang Guntur tidak ada harganya. Tapi utang-utangnya kepada lintah darat itu nyata, Hilsa. Mereka sangat berbahaya. Bagus. Aku tersenyum sinis di dalam gelapnya lemari. Aku mau kamu menggunakan dana pribadiku yang sudah diamankan untuk mendatangi sindikat lintah darat itu besok pagi. Beli semua surat utang Guntur dari mereka. Bayar tunai, beri mereka komisi tambahan agar mereka bungkam. Pindahkan semua kepemilikan utang itu atas nama perusahaan cangkang milikmu yang mewakiliku secara hukum. Kamu sadar apa yang kamu lakukan, Hilsa? Tanya Danu tak percaya. Kamu sengaja mengambil alih utang miliaran suamimu sendiri. Iya, karena dengan begitu, secara hukum, akulah lintah daratnya sekarang. Akulah yang memegang hak untuk menyita semua aset Guntur, termasuk rumah joglo sialan ini. Lakukan saja, Danu. Selain masalah finansial, aku menugaskan Danu untuk satu hal lagi. Aku memintanya mencari pengrajin perhiasan paling cepat di kota, untuk membuat replika kuningan murahan dari konde emas milik Hesti berdasarkan deskripsi sketsa yang kukirimkan. 3 hari sebelum acara syukuran dimulai, Danu berhasil menyelundupkan konde palsu itu kepadaku melalui tukang kebun langganan kami yang sudah ia suap. Misi selanjutnya adalah pertaruhan nyawa, menukar konde emas asli dengan yang palsu. Aku tahu jadwal Hesti. Setiap sore pukul 5, ia akan mandi dengan air hangat yang dicampur bunga mawar di kamar mandi utama di ujung lorong selama setengah jam. Ini adalah ritual kecantikannya yang tidak pernah terlewat. Saat ia masuk ke kamar mandi dan suara percikan air terdengar, aku menyelinap keluar dari kamarku dan berlari tanpa suara menuju kamarnya. Kamarnya berbau dupa tajam. Aku langsung menuju brankas kecil di balik lukisan pemandangan di dinding. Aku sudah menyiapkan beberapa kemungkinan pin brankas ini. Namun instingku mengatakan bahwa Hesti sangat terobsesi dengan cucunya yang akan ia jadikan tumbal. Aku menekan angka tanggal lahir Keisha di tombol brankas. PIP. Klik. Pintu brankas terbuka. Tanganku bergetar saat aku menarik sebuah kotak beludru merah. Di dalamnya, konde emas asli itu tergeletak berkilauan, memancarkan aura dingin yang aneh. Tanpa membuang waktu, aku mengambil konde asli itu dan meletakkan replika kuningan murahan dari Danu ke dalam kotak beludru. Aku menutup brankas, merapikan lukisan, dan segera berlari kembali ke kamarku sesaat sebelum suara pintu kamar mandi Hesti terbuka. Konde emas asli itu kusembunyikan di dalam lapisan korset tebal yang membalut perutku. Hari berganti hari hingga akhirnya tiba di pagi hari menjelang malam syukuran. Inilah bagian paling berat dari seluruh rencanaku. Menyelamatkan Keisha. Aku tidak mungkin membiarkan putriku berada di rumah ini saat malam puncak itu tiba. Pagi itu, suasana rumah sangat sibuk. Pihak catering dan dekorator lalu lalang mengatur pendopo. Guntur dan Hesti terlalu sibuk mengawasi pekerjaan mereka hingga tidak terlalu mempedulikan sekeliling. Aku masuk ke kamar Keisha dan mengunci pintunya pelan. Putriku yang baru berusia 8 tahun itu sedang menggambar di meja belajarnya. Ia menoleh dan menatapku dengan wajah sedih. Karena akhir-akhir ini aku harus bersikap dingin dan gila di depannya. Aku berlutut di sampingnya, memeluk tubuh mungilnya erat-erat sambil menahan air mata yang mendesak keluar. Sayang, dengarkan ibu baik-baik. Ya,
bisiku sambil menangkup wajahnya. Sebentar lagi Paman Danu akan menjemputmu di pintu gerbang belakang. Kamu harus ikut dengannya. Paman Danu sudah mendaftarkanmu ke program sekolah musim panas yang sangat menyenangkan di luar negeri. Tapi, bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan ayah dan nenek? Tanya Keisha dengan mata bulatnya yang polos. Kenapa mendadak sekali? Ayah dan nenek sedang sibuk mengurus acara malam ini. Ibu akan segera menyusulmu nanti. Aku berbohong demi kebaikannya. Ini rahasia kita berdua. Kamu mau kan? Janji sama ibu, kalau kamu akan selalu patuh pada Paman Danu dan tidak memberitahu siapa-siapa soal kepergianmu ini. Keisha mengangguk pelan. Aku membantunya memasukkan beberapa baju dan barang kesayangannya ke dalam ransel kecil. Tepat pukul 9 pagi, aku membawanya mengendap-endap menyusuri semak-semak halaman belakang. Di balik pagar besi yang berkarat, mobil sedan hitam milik Danu sudah menunggu. Danu membuka pintu belakang. Aku mencium kening Keisha berkali-kali. Ibu sangat mencintaimu. Nak, ibu akan menyelesaikan semuanya di sini. Lalu kita akan kembali hidup berdua. Aku melihat mobil Danu melaju pergi, membawa harta paling berharga dalam hidupku menjauh dari neraka ini. Beban besar yang menghimpit dadaku langsung terangkat. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan. Keisha sudah aman. Senjata sudah berada di tanganku. Utang Guntur sudah berada di bawah kendaliku. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu malam tiba. Aku membalikan badan, berjalan kembali ke kamarku untuk mengenakan gaun kebesaran itu dan duduk di kursi rodaku, bersiap untuk memberikan penampilan terbaik dalam hidupku di depan semua tamu undangan. Malam itu, suasana di rumah Joglo berubah drastis setelah para tamu undangan pergi. Hening mencekam menyelimuti setiap sudut ruangan, hanya menyisakan suara jangkrik yang bersahutan di halaman. Guntur dan ibu mertuaku, Hesti, terlihat sangat bersemangat. Mereka berjalan terburu-buru menuju paviliun belakang, tempat yang mereka sebut sebagai kamar perawatan Keisha. Aku mengikuti mereka dari jarak yang aman, tetap duduk di kursi roda, pura-pura tidak berdaya dan masih di bawah pengaruh obat yang kusimpan di bawah lidahku. Sudah waktunya, gumam Guntur. Wajahnya berseri-seri oleh keserakahan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Setelah ritual ini selesai, utang-utang itu akan lunas. Dan rumah ini akan menjadi milik kita seutuhnya. Kita tidak perlu lagi takut pada penagih utang. Hesti mengangguk setuju. Ia memegang sebuah kotak beludru merah yang kuketahui berisi konde palsu yang sudah kusiapkan. Cepatlah, Guntur. Jangan biarkan energi malam ini berlalu sia-sia. Sinden Luna sudah menunggu tumbalnya. Jika kita menunda lagi, arwah itu akan mulai mencabut nyawa kita karena perjanjian ini sudah terlalu lama tertunda. Mereka sampai di depan pintu kamar Keisha. Guntur membuka pintu dengan kasar, siap untuk menyeret putriku keluar. Namun, langkah mereka terhenti seketika. Kamar itu kosong. Tempat tidur tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Lemari pakaian terbuka sedikit, memperlihatkan kekosongan. Di mana dia? Teriak Hesti dengan suara melengking. Guntur, di mana anak itu? Guntur berlari ke arah lemari, membukanya lebar-lebar, lalu menggeledah di bawah tempat tidur. Tidak ada siapa-siapa. Dia tidak ada di sini. Ibu, Keisha menghilang. Rasa panik yang luar biasa mulai menyelimuti wajah mereka. Guntur mulai berkeringat dingin, napasnya memburu. Ia berlari keluar kamar, mencoba mencari ke seluruh sudut paviliun, sementara Hesti memaki-maki dengan sumpah serapah yang kasar. Mereka tidak menyadari bahwa di saat mereka sibuk mencari Keisha yang sudah jauh dari jangkauan mereka, aku sudah tidak lagi duduk di kursi roda. Aku berdiri di kegelapan lorong, mengenakan kebaya merah tua yang sudah kusiapkan dari sisa-sisa kain dekorasi lama dan kain sutra yang kubeli diam-diam. Rambutku kulepas berantakan, menutupi sebagian wajahku. Aku telah memasang sistem suara kecil yang tersambung dengan speaker tersembunyi di langit-langit Joglo. Tiba-tiba, suara senandung sinden Luna yang memilukan bergema di seluruh ruangan. Suara itu melengking, tinggi, dan penuh dengan aura kematian. Lampu minyak di pendopo belakang yang mereka nyalakan tadi, tiba-tiba meredup dan mati,
menyisakan kegelapan total. Apa itu? Guntur menjerit. Suaranya pecah karena ketakutan. Ibu, apa itu suaranya? Hesti menatap sekeliling dengan mata liar. Itu sinden Luna. Kenapa dia bersenandung? Kita belum memberikan tumbalnya. Aku melangkah perlahan keluar dari kegelapan. Langkah kakiku sengaja kubuat tidak bersuara. Di tanganku, aku memegang sebuah obor kecil yang kubuat dari kain yang dililit kayu. Aku menyalakannya. Api kecil itu menari-nari di tengah kegelapan, menerangi wajahku yang sengaja kurias dengan cat putih dan merah pekat. Guntur terbelalak melihatku. Ia mundur selangkah, menabrak meja kayu. Hilsa, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berpakaian seperti itu? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tajam, meniru tatapan kosong arwah yang kulihat di pendopo malam itu. Aku menggerakkan tubuhku mengikuti irama lagu yang kuputar dari speaker. Aku mendekat ke arah Guntur dengan obor yang menyala di tanganku. Begitu api itu mendekat ke wajah Guntur, ia seketika menjerit histeris. Ingatan akan trauma masa kecilnya, trauma akan api yang dulu digunakan kakeknya untuk menyiksanya, kembali menghantuinya. Pirofobia yang selama ini terpendam meledak hebat. Ia jatuh tersungkur di lantai, menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat seolah tersengat listrik. Jauhkan api itu, jauhkan, teriak Guntur. Ia merangkak mundur, menjauhi cahaya oborku. Aku tidak mau terbakar. Tolong, ibu, matikan apinya. Hesti mencoba menolong Guntur, namun suaranya sendiri bergetar. Tenang, Guntur. Itu hanya Hilsa. Itu hanya istrimu yang gila. Tidak, ibu. Guntur menangis sesenggukan. Itu bukan Hilsa. Lihat matanya. Lihat wajahnya. Dia adalah sinden Luna yang datang menjemput kita. Kita gagal memberikan tumbal. Sekarang dia datang untuk mengambil nyawa kita. Aku semakin mendekatkan oborku ke arah mereka. Suara senandung sinden di speaker semakin keras, memekakkan telinga. Aku memutar rekaman suara tangisan anak kecil yang kusunting, agar terdengar seperti suara Keisha yang sedang disiksa. Kembalikan anakku. Bisikku dengan suara serak yang sengaja kubuat seperti hantu. Hesti, yang tadinya angkuh, kini mulai kehilangan kewarasannya. Ia berteriak, memukul-mukul lantai, mengira arwah itu marah karena mereka tidak bisa memberikan tumbal. Mental mereka hancur total. Mereka tidak lagi melihatku sebagai manusia. Mereka melihat kutukan yang selama ini mereka takuti, kutukan yang mereka pikir bisa mereka kendalikan, kini berbalik menghancurkan mereka dari dalam. Guntur meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri, terus-menerus memohon ampun pada sosok imajiner yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, bukan hanya rumah joglo ini yang bergetar, tapi jiwa Guntur dan Hesti benar-benar remuk berkeping-keping oleh rasa takut yang mereka tanam sendiri. Setelah puas melihat Guntur meringkuk ketakutan dan Hesti yang mulai meracau tidak jelas karena kepanikan, aku memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri sandiwara ini. Aku mematikan obor itu dengan sekali hentakan napas, dan menekan tombol di sakuku untuk mematikan rekaman suara sinden. Keheningan yang tiba-tiba terasa jauh lebih menyiksa daripada suara bising tadi. Aku berjalan menuju saklar lampu utama dan menyalakannya. Cahaya terang benderang seketika memenuhi ruangan, mengungkap kebodohan mereka yang sedang tersungkur di lantai. Hesti menoleh, matanya menyipit karena cahaya. Guntur masih gemetar, namun perlahan ia mendongak, melihatku yang kini berdiri tegak, tidak lagi menari, tidak lagi terlihat seperti hantu. Wajahku bersih, tidak ada riasan aneh, hanya tatapan dingin yang tajam. Hilsa. Guntur bertanya dengan suara parau, masih diliputi sisa-sisa trauma. Kenapa? Kenapa apinya mati? Aku berjalan menuju meja di tengah pendopo dan melempar setumpuk dokumen tebal ke arah mereka. Kertas-kertas itu berserakan di lantai, menutupi wajah Guntur yang berkeringat. Bacalah, kataku dengan nada dingin dan datar. Itu bukan kutukan dari sinden Luna. Itu adalah kenyataan hidup yang selama ini kalian coba sembunyikan dengan segala kebohongan busuk kalian. Guntur mengambil salah satu dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat membaca judul dokumen tersebut. Apa ini? Surat utang?
Dari mana kau mendapatkan ini? Aku tahu segalanya, Guntur, jawabku, melipat tangan di dada. Aku tahu bahwa kakekmu bukan bangsawan, melainkan penipu yang mewariskan tumpukan utang miliaran rupiah. Dan kau bukan CEO yang sukses. Kau hanyalah pecundang yang mencoba menutupi kebangkrutanmu dengan hartaku. Aku tahu semua tentang lintah darat yang mengejarmu. Dan kau tahu apa yang lebih lucu? Utang-utang itu sekarang bukan lagi milik mereka. Aku sudah membelinya. Sekarang, akulah orang yang memegang nyawamu. Akulah lintah daratmu yang baru. Guntur terdiam membeku. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini berubah menjadi kemerahan karena amarah yang bercampur malu. Hesti, yang bangkit berdiri, mencoba memprotes. Jangan bicara omong kosong. Kami punya pesugihan. Kami punya sinden Luna yang melindungi kami. Hesti merogoh saku kebayanya, mengeluarkan kotak beludru merah yang tadi ia siapkan. Dengan angkuh, ia membuka kotak itu, berniat mengambil konde emas yang ia yakini sebagai jimat pelindungnya. Kau pikir kau bisa mengancam kami? Aku punya konde emas ini. Sinden Luna akan menghancurkanmu. Aku hanya tersenyum sinis melihat tingkahnya. Hesti menarik keluar konde tersebut dari kotak. Namun, saat ia memegangnya, konde itu tidak berkilau. Warnanya kusam, dan saat ia mencoba mengayunkannya, ujungnya bengkok layaknya mainan murahan dari Kuningan. Hesti tertegun. Ia menatap konde itu dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin, gumam Hesti. Ini konde emas asli. Kenapa jadi seperti ini? Konde asli? Maksudmu yang ini? Aku merogoh saku korsetku dan mengeluarkan konde emas yang asli, yang sudah kusembunyikan selama beberapa hari terakhir. Benda itu berkilauan di bawah lampu, memancarkan aura yang jauh lebih kuat daripada replika yang dipegang Hesti. Aku memegang konde itu tinggi-tinggi. Kalian benar-benar bodoh. Kalian begitu terobsesi dengan hal-hal mistis, sampai kalian lupa memeriksa apa yang ada di depan mata kalian sendiri. Konde ini tidak pernah melindungimu, Hesti. Konde ini hanyalah simbol dari kerakusan kalian. Dan sekarang, tanpa ragu sedikit pun, aku menghantamkan konde emas itu ke lantai marmer yang keras. Krak, logam emas itu retak, lalu patah menjadi dua bagian. Suaranya bergema di seluruh ruangan, menandakan berakhirnya kepercayaan mereka pada kekuatan gaib yang selama ini menjadi sandaran hidup mereka. Hilsa, apa yang kau lakukan? Teriak Hesti histeris. Ia berusaha merangkak untuk mengambil potongan konde itu, namun aku menginjaknya. Perjanjian kalian sudah berakhir, kataku tegas. Tidak ada lagi pesugihan, tidak ada lagi tumbal. Yang ada hanyalah utang yang menumpuk, kebangkrutan, dan kenyataan bahwa kalian tidak memiliki apa-apa lagi di rumah ini. Semua aset yang kalian kira milik kalian, termasuk perusahaan yang kalian rampas, hanyalah cangkang kosong. Aku sudah memindahkan semuanya ke atas nama Keisha. Dan sekarang, perusahaan itu menanggung beban utang yang sangat besar. Utang yang kalian buat sendiri. Guntur menatapku dengan kebencian yang mendalam. Namun ia tidak bisa membantah. Ia tahu bahwa aku memegang semua bukti. Ia tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, dan sekarang, ia tidak punya sisa-sisa harga diri. Kau wanita iblis, desis Guntur, mencoba berdiri tegak meski kakinya masih lemas. Iblis? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat tenang namun mematikan. Aku hanyalah pantulan dari apa yang kalian tanam. Guntur, kalian mencoba membunuh putriku demi uang. Kalian mencoba membuangku ke rumah sakit jiwa demi harta. Jangan salahkan aku jika iblis yang sebenarnya keluar dari dalam diriku untuk menghancurkan kalian. Aku melirik ke arah pintu depan yang terbuka sedikit. Dari sana, aku bisa melihat bayangan beberapa orang yang berdiri menunggu. Danu, pengacaraku, bersama beberapa pria berbadan tegap yang sudah siap melaksanakan perintahku. Danu, masuklah, kataku dengan suara yang cukup keras agar terdengar keluar. Danu melangkah masuk ke dalam pendopo dengan beberapa dokumen di tangannya. Ia menatap Guntur dan Hesti dengan pandangan kasihan yang dibuat-buat. Selamat malam. Saya datang untuk membicarakan masalah penyitaan aset rumah ini dan surat perintah penangkapan atas tuduhan percobaan penipuan dan penelantaran anak.
Guntur dan Hesti menoleh ke arah pintu, wajah mereka berubah total menjadi horor yang nyata. Ini bukan lagi soal hantu, bukan lagi soal sinden. Ini adalah hukum manusia yang akan menghukum mereka dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar ketakutan malam hari. Malam itu, di rumah Joglo yang dulunya menjadi saksi bisu rencana jahat mereka, semuanya berakhir. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menangis. Aku hanya perlu melihat mereka hancur dengan tangan mereka sendiri. Dan saat Danu mulai membacakan surat-surat hukum itu, aku tahu, babak pertama dari pembalasan dendamku sudah selesai dengan sempurna. Suasana malam di halaman rumah Joglo itu berubah menjadi hiruk-pikuk yang tak terkendali. Lampu mobil polisi yang berkedip biru dan merah menyinari dinding kayu rumah yang megah namun terasa mencekam. Beberapa tetangga desa yang terbangun karena keributan tadi, kini berkerumun di balik pagar pembatas, berbisik-bisik menyaksikan apa yang terjadi. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri dengan tegak, mengenakan pakaian yang rapi, sementara pengacaraku, Danu, berdiri di sampingku dengan setumpuk berkas hukum yang siap dieksekusi. Suamiku dan mertuaku tersungkur di lantai pendopo. Mereka tidak lagi terlihat seperti orang kaya yang berkuasa. Wajah mereka pucat pasi, penuh ketakutan, dan keringat dingin bercucuran. Mertuaku, yang tadinya selalu tampil anggun dengan perhiasan emasnya, kini tampak berantakan. Ia terus meracau tidak jelas, mencoba memanggil nama arwah yang katanya mereka sembah, namun tidak ada jawaban apapun selain suara gesekan sepatu polisi di lantai kayu. Bapak, Ibu, suara Danu menggelegar, memotong suasana tegang. Ia menunjuk ke arah mereka dengan dokumen di tangannya. Berdasarkan surat kuasa yang telah dicabut secara sah oleh pemilik aset yang sebenarnya, dan bukti-bukti tindak pidana penipuan, persekongkolan jahat, serta percobaan pembunuhan yang sudah kami kumpulkan, kalian diminta untuk segera mengosongkan properti ini. Seluruh aset yang ada di sini telah disita oleh lembaga wali amanat atas nama anakku. Suamiku mencoba bangkit, mencoba berakting seolah ia masih memiliki wibawa. Ini semua tidak benar. Ini fitnah. Kami punya hak atas rumah ini. Hilsa maksudku, istriku. Dia gila. Kalian tidak bisa mendengarkan wanita gila. Teriak suamiku dengan suara yang serak dan tidak stabil. Namun, suaranya tidak lagi memiliki kekuatan. Orang-orang di sekitar sana menatapnya dengan tatapan jijik, bukan lagi dengan rasa hormat. Aku maju satu langkah, menatap suamiku tepat di matanya. Semua orang di sini sudah tahu siapa yang sebenarnya gila, suamiku. Apakah orang gila yang menyiapkan skenario hukum yang rapi? Atau orang waras yang berencana menumbalkan darah dagingnya sendiri demi pesugihan yang bahkan tidak nyata? Mendengar ucapanku, para polisi mulai mendekat. Mertuaku mencoba menghalangi mereka dengan berteriak, "Jangan sentuh kami. Kami dilindungi oleh kekuatan besar. Sinden Luna akan membalas kalian." Namun, tidak ada kekuatan besar yang datang. Hanya ada hening yang menyakitkan. Aku mengambil obor yang tadi kupakai, lalu melemparkannya ke arah tumpukan selendang merah dan perlengkapan ritual yang berserakan di pojok pendopo. Api langsung menyambar kain-kain itu dengan cepat. "Lihat," kataku dengan tenang, menunjuk ke arah kain yang terbakar. "Di mana perlindunganmu sekarang? Di mana kekuatan yang kau agung-agungkan?" Api itu berkobar, melahap selendang yang selama ini mereka takuti. Mertuaku memekik histeris, mengira akan terjadi malapetaka besar, namun tidak ada apa-apa selain asap yang mengepul ke langit malam. Tidak ada petir, tidak ada arwah yang marah. Hanya kenyataan pahit yang menghantam mereka bahwa selama ini mereka hidup dalam kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Para polisi kemudian memborgol tangan suamiku dan mertuaku. Suamiku memberontak, namun petugas jauh lebih kuat. Ia diseret keluar dari pendopo, melewati kerumunan warga yang mulai menghujatnya. "Penipu, pembunuh," teriak salah satu tetangga. Mertuaku, yang tadinya selalu membanggakan diri sebagai keturunan bangsawan, kini harus berjalan tertunduk saat digiring ke dalam mobil polisi, disaksikan oleh orang-orang yang dulu ia rendahkan. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan mereka dibawa pergi dari tempat yang seharusnya menjadi saksi kejayaan mereka. Tempat ini, rumah Joglo ini, akan segera dijual dan hasilnya akan masuk ke dalam dana pendidikan anakku. Tidak ada lagi pesugihan,
Tidak ada lagi ketakutan di malam hari. Setelah mobil polisi pergi, suasana menjadi jauh lebih tenang. Danu mendekatiku, menepuk bahuku dengan rasa bangga. Semuanya sudah selesai. Mereka akan ditahan dan menjalani proses hukum yang panjang. Kamu sudah menang, Hilsa. Aku menghela napas panjang, menatap rumah joglo itu sekali lagi. Aku merasa seolah beban yang selama ini menindih pundakku selama berbulan-bulan telah hilang sepenuhnya. Anakku sudah aman di tempat yang jauh, dan orang-orang yang berniat menghancurkan hidupku kini sedang dalam perjalanan menuju sel tahanan, tempat di mana mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Malam itu, aku tidak pulang ke kamar yang dulu penuh dengan pil dan ketakutan. Aku masuk ke kamar anakku, mengambil boneka kesayangannya, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa ia akan tumbuh dengan kebahagiaan yang tidak akan pernah ternoda oleh keserakahan siapapun. Rumah joglo yang dulunya mencekam itu, kini terasa seperti rumah biasa. Tidak ada lagi senandung sinden, tidak ada lagi suara-suara gaib. Hanya ada kesunyian yang menenangkan. Aku tahu, hari esok akan menjadi awal dari kehidupan baru yang jauh lebih baik bagi kami berdua. 3 tahun telah berlalu. Aku menyesap kopi hangatku di balkon penthouse mewahku yang menghadap ke pemandangan kota yang berkilauan di malam hari. Angin sepau-sepa menerpa wajahku, memberikan rasa damai yang dulu hanya bisa kuimpikan. Di dalam ruangan, aku bisa mendengar tawa riang anakku. Ia sedang bermain piano. Melodi yang ia mainkan terdengar ceria dan penuh semangat. Ia terlihat sehat, tumbuh dengan percaya diri, dan jauh dari bayang-bayang trauma yang sempat mencoba merenggut masa kecilnya. Kehidupan kami telah berubah total. Kami pindah ke kota lain, jauh dari memori buruk tentang rumah joglo kuno itu. Perusahaanku kembali bangkit dan berkembang pesat di bawah kendaliku. Keamanan anakku adalah prioritas utamaku, dan aku telah memastikan bahwa tidak ada satu orang pun dari masa lalu yang bisa mendekati kami. Setiap kali aku melihat wajah anakku, aku bersyukur bahwa aku mengambil langkah yang tepat saat itu. Namun, hidup terkadang memberikan pelajaran yang adil bagi mereka yang memilih jalan kegelapan. Kabar tentang suamiku dan mertuaku sampai ke telingaku melalui Danu, yang masih memantau perkembangan kasus hukum mereka. Mertuaku meninggal setahun yang lalu di dalam sel tahanan. Ia menghembuskan napas terakhir dalam kondisi yang tragis. Selama di penjara, ia terus meracau tentang arwah sinden yang menurutnya terus mengikutinya. Ia kehilangan kewarasan sepenuhnya, sering berbicara sendiri dengan dinding, menganggap dinding itu adalah sosok sinden yang menuntut tumbal. Ia mati sendirian, tanpa ada keluarga yang menjenguk, kehilangan segala kemewahan dan harga diri yang dulu sangat ia banggakan. Sementara suamiku, ia masih hidup, namun nasibnya jauh lebih buruk daripada kematian. Ia mendekam di sel isolasi rumah sakit jiwa setelah dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat akibat trauma yang ia alami di malam pembongkaran itu. Kondisi pirofobianya semakin parah. Setiap kali ada cahaya lampu yang sedikit terang atau bayangan api yang lewat di dekatnya, ia akan berteriak histeris, mencakar dinding selnya, dan meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Bagi suamiku, penjara bukanlah jeruji besi, melainkan pikirannya sendiri. Ia terus-menerus mendengar senandung sinden yang dulu ia gunakan untuk menakutiku. Ia merasa sosok berselendang merah itu selalu ada di sudut selnya. Menatapnya, menuntut janji yang tidak pernah ia tepati. Setiap malam, ia dipaksa oleh pikirannya sendiri untuk menari. Menari sampai kakinya lecet dan berdarah, diiringi oleh alunan musik gaib yang hanya bisa ia dengar. Tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ia terjebak dalam siklus ketakutan yang tidak ada ujungnya. Aku terkadang merenung saat menatap lampu kota di kejauhan. Banyak orang bertanya padaku bagaimana aku bisa begitu kuat menghadapi semua itu. Aku hanya menjawab bahwa kekuatan itu datang dari rasa sayang pada anakku. Seorang ibu akan berubah menjadi apapun, bahkan menjadi monster bagi mereka yang mencoba menyakiti anaknya, demi melindungi masa depan yang berharga. Aku meletakkan cangkir kopiku dan berjalan masuk ke ruang tengah. Anakku berhenti bermain piano, menoleh ke arahku dengan senyum yang sangat manis. "Ibu, lihat, aku sudah bisa memainkan lagu ini dengan lancar," serunya dengan bangga. Aku menghampirinya, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. "Ibu bangga padamu, sayang. Kamu hebat sekali."
Kami menghabiskan malam itu dengan menonton film keluarga dan makan malam bersama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Kami bebas. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Mereka yang dulu berniat menghancurkan hidup kami, kini telah hancur oleh kejahatan mereka sendiri. Dan kami telah menemukan kebahagiaan kami di atas puing-puing masa lalu yang kelam. Aku tahu, mungkin di suatu tempat, di sebuah sel gelap yang sunyi, suamiku masih terus menari dalam ketakutan. Namun itu bukan lagi urusanku. Bagiku, masa lalu sudah terkubur dalam-dalam. Fokusku sekarang hanya masa depan anakku. Dan melihatnya tertawa lepas seperti itu, aku tahu bahwa semua perjuangan, semua air mata, dan semua keberanian yang kukumpulkan malam itu, benar-benar sepadan. Kehidupan baru ini adalah milik kami, dan tidak akan ada lagi yang bisa mengambilnya dari kami. Aku menutup pintu balkon, membiarkan malam berlalu dengan ketenangan yang abadi. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak.